Raid bukan film Raid ya. Jadi mungkin ada kemiripan ya artinya, cuman ini singkatan ya, sebenarnya Raid itu singkatan. Redundant Array of Independent Disk ya. Ini terkait nanti berkas atau data yang korup ya. Kalau di film Raid juga kan itu temanya terkait korupsi juga ya, agak mirip-mirip ya. Ini mungkin saya akan mendemokan sedikit terkait ilustrasi RAID ya. Jadi RAID tadi kan ada RAID 0 ya, RAID 1, RAID 2 dan seterusnya ya. RAID angka 0, 1, 2 itu tidak menggambarkan ini ya, bukan menggambarkan jumlah disknya ya. Itu untuk identifikasi ini aja ya, jenisnya, tipe RAID-nya ya. Nah biasanya kalau di storage ya, seperti hard disk terutama ya, kalau SD, nah itu nanti biasanya untuk keamanan datanya ya, supaya datanya itu nanti bisa dikembalikan ya, bisa di restore ya. Nah itu biasanya tergantung tipe RAID-nya ya. Yang banyak digunakan RAID 5, 6 ya, dan RAID 10 ya, atau bisa disebut 10, atau sebenarnya itu gabungan antara RAID 0 dan RAID 1 ya, RAID 10 ya. Nah kalau ada redundan ya berarti apa arti redundan itu apa berarti? Kalau redundan itu apa maksudnya? Datanya redundan ya. Untuk menjamin keamanan data ya kita buat duplikasi ya. Redundan itu maksudnya ya duplikasi. Jadi datanya tuh disimpan di lebih dari satu tempat atau lebih dari satu disk ya. Nah array ya susunan dari disk tadi ya. Nah sini saya contohkan ya untuk ilustrasinya ya, sederhana aja nih ya. Nah ini salah satu keajaiban digital kalau saya menyebutkan ya. Jadi dengan salah satu kelebihan dari teknologi digital, kita bisa mengembalikan data yang hilang atau yang rusak ya. Dengan apa? Nah kemarin kita sudah bahas tentang paritas ya, bit paritas ya. Ya bit paritas tuh masih ingat ya, pakai apa? Bit paritas pakai apa untuk ini? Misalkan kita punya data A B gitu ya. Nilai data A sama data B ini diapakan? Untuk mendapatkan nilai paritasnya. Ada paritas genap, paritas ganjil ya. Ya kalau paritas ganjil diapakan ini? Ingat nggak kemarin? Baru kan lalu ya, paritas ya, bit paritas ya. Dioperasikan ya tiap per bit ya, ini sini ya. Pakai apa? Masih ingat ya, kan lalu ya, bit paritas ya. Ada dua data misalkan A sama B ya. Nah ini misalkan ya, polanya kan bisa kelihatan nih. Jadi kalau beda kan, kalau beda dia satu ya outputnya ya. Kalau sama ya, nah kalau bedanya 01 atau 10 ya, dia outputnya satu kan. Kalau sama 11 atau 00, outputnya 0 ya. Ini pola apa nih? XOR ya. Sederhana kan? Sebenarnya sederhananya XOR sederhana aja ya. Tapi dia bisa mengembalikan data yang hilang. Ya, misalkan data B ada error nih ya. Data B hilang ya. Disk B ini hilang datanya ya. Data disk B hilang ya. Nah, kita bisa mengembalikan data di disk B ini ya, kita restore ya dengan ya di XOR kan, tadi kan parity ini dapatnya A XOR B ya, sama dengan parity ya. A XOR B sama dengan parity. Nah, untuk mendapatkan B berarti apa? Ya tinggal dibalik aja ya. A di XOR kan dengan parity-nya ya. Nah, nanti kita akan dapat B ya. Nah, yang error yang A tadi ya. Nah, ini ya. A di XOR kan dengan B. Nah, sama kita dapat B ini kan, data restore-nya ini ya. Ini data hasil restore-nya sama kan nih. Ini sama kan. Nah, atau misalkan yang kita balik lagi, misalkan yang error yang A misalkan ya. Nah, yang error yang A nih ya. Nah, kita restore nih ya. Restore berarti kita XOR kan B dengan parity ya. Kita XOR kan B dengan parity. Nah, jadi kita dapatkan restore-nya ya. Restore dari A ya.
Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ya kalau ini sederhananya aja ya, kalau di ini implementasinya tentunya lebih kompleks lagi. Nah kalau kayak di RAID itu kan macam-macam ya. Nanti paritinya bisa ada yang disisipkan di satu disk sendiri ya, ada yang disisipkan di beberapa disk dipisah-pisah gitu ya, kayak seperti RAID 5, 6 gitu ya. Nah kalau di paritinya ini disimpan di satu disk ya, ini rentannya kalau nanti satu disknya itu rusak ya, yang rusak satu disk itu ya, paritinya kena ya, datanya langsung semua susah gitu. Makanya dia disebar ya, yang bagus tuh nanti nilai paritinya disebar di semua disk ya. Kalau ada satu disk yang rusak ya masih bisa aman, datanya masih bisa dikembalikan.